Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kembali kita akan belajar teologi sistematika. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri lagi buat kami. Untuk kami menikmati hari yang baru yang begitu indah Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah. Kasih setiamu, kesabaranmu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan syukur. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu. Sebelum kami memulai hari kami ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus juga Tuhan yang mengampuni salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Segala kekhawatiran kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami memohon selalu kepadamu Tuhan, biar kami boleh terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau sudah beri melalui karya penebusan salib-Mu yang begitu besar. Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kembali Engkau berikan kami semangat lagi yang baru Tuhan. Untuk kembali kami belajar, mendengar kebenaran firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong biar apa yang kami pelajari Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, urapan-Mu, roh pengertian daripada-Mu Allah Roh Kudus, biar apa yang kami dengar, kami boleh mengerti, itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami percaya Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan Yesus dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, baik yang secara langsung maupun melihat rekaman nanti Tuhan. Kami sungguh percaya berkat-berkat ilahi terus Tuhan Kau sertai Tuhan. Terima kasih, kami juga sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau persiapkan hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari, biar itu semua daripada-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pembelajaran kami saat pagi hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan yang akan lebih lagi meneguhkan langkah-langkah kita, mendewasakan kerohanian kita. Kita lanjutkan pembelajaran kita, doktrin gereja. Kita memasuki bagian ke-6, masih dari bukunya Wayne Grudem sebagai referensi utama. Di bagian ini kita lihat tentang otoritas gereja atau kuasa yang dimiliki oleh gereja. Tentu saat kita berkata dimiliki gereja, kuasa atau otoritas tersebut bukan sesuatu yang memang merupakan jasa atau apa yang benar-benar hasil upaya gereja, tetapi saat kita bicara otoritas kuasa, itu merupakan pemberian atau karunia anugerah dari Allah lewat karya Kristus. Roh Kudus memberi kita otoritas, memberi gereja otoritas, dan itu yang akan kita pelajari saat pagi hari ini. Otoritas atau kuasa yang dimiliki gereja. Kita masuk ke pendahuluan. Saat
membandingkan gereja lokal, persekutuan kita dengan beberapa lembaga, organisasi, bisnis, edukasi yang begitu besar, maka kita akan lihat gereja lokal, persekutuan itu akan terlihat begitu kecil pengaruhnya, terlihat begitu lemah dalam berbagai aspek gereja lokal dibandingkan dengan lembaga, bahkan dengan LSM aja yang besar, gereja akan terlihat kecil sekali pengaruhnya. Gereja akan terlihat begitu lemah, seperti tidak punya kuasa apa-apa, seperti tidak punya otoritas apa-apa. Saat secara sekilas dengan apa yang nampak oleh mata kita, oleh penilaian manusiawi kita, oleh logika kita akan melihat begitu jomplang otoritas, pengaruh, kuasa yang dimiliki oleh gereja dengan LSM, lembaga-lembaga atau organisasi bisnis, edukasi. Itu yang dapat kita amati di negara kita. Juga saat kita bandingkan dengan sinode-sinode pusat, mereka secara kapital mungkin cukup besar, tetapi saat menghadapi yang namanya pemerintah Indonesia, pemerintah pusat Indonesia, maka sehebat apapun denominasi akan terlihat kecil pengaruhnya jika dibandingkan dengan presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, MPR, DPR. Akan terlihat kecil otoritas, pengaruh, atau kuasa yang dimiliki oleh bahkan organisasi tertinggi dari sebuah denominasi. Itu yang kita lihat di negara kita. Hal yang lebih bersifat global dan yang lebih meresahkan adalah ketika kita melihat tingkat kejahatan itu bertumbuh secara luar biasa, bahkan di daerah-daerah yang kita lihat banyak gerejanya. Ini kan sebuah fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Banyak terjadi di berbagai daerah. Bukan hanya bicara tentang negara-negara barat, tapi juga bahkan di Indonesia ada kota-kota di mana begitu banyak gereja, namun tingkat kriminalitas pun, tingkat kebejatan moral pun di daerah tersebut sama-sama meningkat. Logisnya, secara sederhana kita berpikir saat makin banyak gereja, tentu tingkat kriminalitas, tingkat kebejatan moral itu setidaknya tertahan atau begitu lambat naiknya. Namun yang kita dapati di daerah-daerah yang banyak gereja, peningkatan juga dalam hal kejahatan itu begitu cepat. Gereja sekali lagi tampak begitu lemah. Seperti nggak punya otoritas, nggak punya kuasa. Itu di satu sisi. Baik saat kita lihat negara kita, juga saat lihat secara lebih mendunia. Namun di sisi lain, kita dapati di beberapa negara, khususnya di abad-abad sebelumnya, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar, termasuk
dalam mengatur sebuah negara. Otoritas gereja menjangkau bahkan orang-orang yang berada di luar gereja lewat pemerintahan, lewat kerajaan dari sebuah negara. Gereja memiliki pengaruh besar terhadap kekaisaran, kerajaan, atau pemerintahan ini, sehingga lewat pemerintahan gereja punya kuasa atas seluruh penduduk, termasuk tentu secara kita berkata seluruh penduduk termasuk orang-orang di luar gereja. Jadi di sisi lain ada negara-negara yang pengaruh gereja sepertinya nol, ada di beberapa negara pengaruh gereja itu sepertinya absolut. Mengatur banyak hal, bahkan semua hal dalam sebuah negara. Nah, dari pengamatan ini, contohnya dulu, di beberapa negara Eropa Selatan, Amerika Latin, itu negara-negara ini tunduk pada pengaruh gereja Katolik. Kekuasaan serupa sempat dimiliki tentu di abad-abad sebelumnya. Kekuasaan ini begitu nyata dimiliki oleh gereja Inggris, Church of England, dan gerejanya John Calvin selama ia hidup di Swiss, gereja di mana John Calvin menjadi gembala, itu memiliki kuasa pengaruh yang menentukan bagi negara Swiss. Ini contoh, beberapa contoh. Tentu ada contoh-contoh lain. Nah, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah sebesar apa otoritas yang seharusnya gereja miliki. Sehingga kita bisa meyakini meski tampak lemah secara mata penilaian manusiawi, tapi sesungguhnya gereja tetap sedang menjalankan perannya. Gereja tetap sedang melaksanakan, menjalankan otoritas yang Kristus berikan. Itu pertanyaan pertama, sebesar apa otoritas yang dimiliki oleh gereja yang seharusnya dijalankan oleh gereja. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana jangkauan otoritas gereja seharusnya diterapkan. Apakah tidak ada atau ada batasannya? Seperti tadi, negara-negara Eropa Selatan, negara-negara Amerika Latin, mereka diatur oleh GKR, Gereja Katolik Roma. Tentu di abad-abad sebelumnya itu begitu nyata pengaruh GKR. Jadi apakah itu yang benar? Apakah memang ada batasannya? Nah, kita lihat di bagian-bagian ini, tentu belum mencakup semua. Kita akan lanjutkan di Jumat depan tentang perbedaan gereja dan pemerintah. Tentu ada perbedaan. Di nomor 2 sudah kita bisa jawab di awal, ada batasannya. Otoritas gereja ada batasannya. Karena Alkitab sendiri memberi penjelasan, ada gereja, ada pemerintahan gereja, ada struktur gereja, dan ada pemerintahan. Yang memegang pedang itu pemerintahan. Yang melakukan tindakan dengan kekerasan itu pemerintahan. Pemerintahan memegang pedang. Gereja enggak diberikan otoritas semacam itu. Di awal kita sudah bisa sedikit memperoleh bayangan tentang apa yang kita lihat di bagian-bagian kita. Baik, saya memplot ada 3 bagian kita. Jumat ini, Jumat depan, dan Jumat satu lagi.
Kita akan bicara otoritas atau power atau kuasa atau pengaruh yang dimiliki oleh gereja. Tentu tentang pemberitaan Injil, kemudian tentang pendisiplinan yang dilakukan oleh gereja, dan tentang perbedaan batasannya dengan pemerintah. Puji Tuhan. Itu yang kita lihat di 3 Jumat ini. Kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan. Kita lihat definisinya. Otoritas gereja adalah otoritas yang Allah berikan untuk gereja menghadapi peperangan rohani, untuk memberitakan Injil, dan untuk menjalankan disiplin gereja. Ya, dari awal, dari definisi kita sudah melihat ada batasan definitif. Terlebih di bagian terakhir untuk menjalankan disiplin gereja. Itu tentu menunjuk pada sebuah tindakan terhadap orang-orang yang bernaung di dalam gereja. Pendisiplinan yang gereja lakukan itu hanya terhadap orang-orang yang berada di dalam gereja. Sehingga kita sudah di awal kita punya modal sedikit nih, membedakan antara pemerintahan gereja dan pemerintahan sekuler, kita bilang aja begitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk peperangan rohani yang dikatakan oleh buku referensi utama kita ini sebagai hal yang lebih umum, cakupannya begitu luas. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus, Paulus mengingatkan bahwa meski gereja masih hidup di dalam dunia, tetapi gereja tidak berperang dengan cara-cara dunia. Senjata-senjata yang gereja gunakan untuk berperang adalah kuasa Allah, kekuatan Allah, otoritas yang Allah karuniakan. Puji Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Puji Tuhan. Senjata-senjata ini gereja gunakan untuk melawan kekuatan jahat yang, maaf saya salah tulis di sini, yang menghalangi penyebaran berita Injil. Kekuatan jahat ini berusaha menghalangi pemberitaan Injil, dan gereja diberi otoritas untuk melawannya. Senjata-senjata yang gereja terima adalah doa, penyembahan, pendalaman Alkitab, hidup sehari-hari menjadi saksi Kristus. Tentu ada senjata-senjata lain. Puji Tuhan. Gereja diperlengkapi kuasa Allah untuk mematahkan dosa. Mematahkan semangat menolak Injil. Untuk kemudian membangkitkan iman di hati orang-orang yang belum percaya. Inilah otoritas. Inilah otoritas kuasa yang gereja miliki. Diberikan oleh Allah. Kita tinggal menjalankan otoritas ini. Itulah sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Saya diingatkan, seingat saya dari Paul Washer, tentang pentingnya penginjilan tetap dilakukan di dalam gereja. Karena di gereja pun
masih ada orang-orang yang belum terima Yesus. Di dalam gereja masih ada Kristen-Kristen palsu. Karena itulah pemberitaan tentang Kristus, Injil Kristus, pemberitaan tentang salib itu nggak boleh dilewatkan. Karena lewat pemberitaan, ada orang yang mendengar dengan otoritas ilahi. Mereka awalnya akan dipatahkan kuasa dosa dalam hidup mereka. Kemudian dipatahkan semangat dalam menolak Injil. Dan pada akhirnya Roh Kudus membangkitkan iman di hati orang-orang yang belum percaya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Gereja pun diperlengkapi kekuatan ilahi untuk meniadakan keampuhan, untuk menghilangkan kemanjuran dari kuasa kegelapan. Era gereja mula-mula memberi banyak contoh kasus. Salah satunya terdapati di kisah Rasul Paulus menyatakan hukuman atas Elimas. Kita lihat beberapa ayat ini. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi Injil, menghalang-halangi pemberitaan Injil, dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, ini kan otoritas, ini otoritas, puji Tuhan. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah. Ini kan bentuk hukumannya. Tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Kuasa kegelapan pakai Elimas, dan Elimas dibutakan. Elimas dilumpuhkan kemampuannya, dihilangkan kemanjurannya dalam menghalang-halangi Injil diberitakan, dalam menghalang-halangi orang untuk menjadi percaya. Otoritas gereja. Kemudian kita lihat lebih dalam, oleh ilham Roh Kudus, Paulus pun melihat bahwa kuasa untuk menghilangkan kemanjuran, melumpuhkan pengaruh kuasa kegelapan itu bukan hanya ditujukan saat melawan orang-orang di luar gereja, tetapi saat juga melawan orang-orang di dalam gereja. Mereka yang melakukan oposisi terhadap Injil juga Paulus siap untuk hukum di dalam otoritas yang Allah Kristus berikan kepadanya. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Paulus menjelaskan di sini bahwa di dalam kasih Kristus, di dalam kesabaran ilahi, sejauh ini Paulus hanya memberi nasihat dalam kelembutan. Namun tak lupa ia ingatkan
bahwa ia siap datang dengan kuasa. Dan saat ia datang dengan otoritas terhadap orang-orang yang meski dalam gereja tetapi membelokkan Injil, memodif Injil, mencampur Injil dengan sunat dan Taurat, Paulus berkata, aku siap datang dengan otoritas. Kita bisa bayangkan dalam ayat ini Paulus ingin bilang, hati-hati kalau mempermainkan kemurahan Allah. Sejauh ini saya sabar, tetapi hati-hati dalam mempermainkan kesabaran Tuhan. Ini yang kita dapati. Tentu saat Paulus bicara kuasa untuk menghakimi, untuk menghukum, itu nggak main-main. Itu bisa kita gambarkan bagaimana seketika Elimas buta, Paulus sanggup lakukan. Tentu di bawah otoritas yang Allah berikan. Paulus amat sangat sanggup melakukan apa yang ia lakukan terhadap Elimas. Terlalu pasti itu, sebuah kepastian. Saat Paulus berkata, aku datang dengan kuasa, maka segede apapun omongan orang-orang yang sombong itu langsung ciut. Langsung gak ada arti apa-apa, omong besar mereka itu. Jadi ultimatum, ancaman Paulus itu bukan main-main. Saat Paulus udah ngancam, udah kasih ultimatum, ya berarti ia sedang menjadi penyambung lidah Allah. Allah yang sudah tahap ultimatum, Paulus tinggal menindaklanjuti dengan pelaksanaan. Itu yang bisa kita dapati di bagian ini. Kiranya kita sudah memperoleh bayangan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebesar apa otoritas yang gereja miliki, tetapi tetap ada batasannya. Kita sudah lihat apa yang Rasul Paulus miliki. Sebesar apa otoritas yang Paulus miliki. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Apakah gereja masa kini masih memiliki atau sudah kehilangan? Sehingga kita nggak bisa bertindak seperti Paulus. Kita nggak punya otoritas seperti yang Paulus miliki. Atau memang ternyata otoritas semacam itu hanya milik Paulus dan rekan-rekan rasul. Bukan milik semua orang. Itu yang menjadi pertanyaan kritisnya kan, pertanyaan penting di bagian ini. Saat kita melihat otoritas yang demikian luar biasa yang Paulus miliki. Tentu Paulus hanya menjadi contoh dari rasul-rasul lainnya. Petrus saya percaya, kita bisa yakin banget, Petrus pun punya otoritas setara dengan Paulus. Pertanyaannya, gereja masa kini memang benar-benar kehilangan kuasa atau sebenarnya memang otoritas tersebut hanya milik para rasul. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita saat kita belajar tentang otoritas yang Allah berikan, Kristus berikan bagi gerejanya. Jawabannya kita lihat di kisah para rasul pun kita sudah bisa lihat bahwa sejak awal memang ada perbedaan yang memisahkan para rasul dari antara orang-orang percaya lainnya. Para rasul itu memiliki otoritas khusus
dari Kristus. Yang membuat saya sengaja tampilkan versi yang ini karena di versi-versi lain nggak muncul kata ini, tetapi diyakini oleh sesuai dengan buku referensi utama kita, tafsiran ini yang tepat. Tafsiran ini yang lebih menjelaskan. Dikatakan oleh ayat ini, Sahabat Rasul 5, 12, 13. Dicatat setelah Ananias dan Safira dihukum dengan mati seketika. Sementara itu para rasul biasa berkumpul di dalam bait Allah di Serambi Salomo. Dan mereka mengadakan banyak mujizat di antara orang banyak. Orang-orang percaya lainnya tidak berani menggabungkan diri dengan mereka. Tapi semua orang sangat menghormati rasul-rasul itu. Selanjutnya, menurut tulisan Paulus bagi jemaat Korintus, ia menjelaskan bahwa ia memiliki otoritas unik, spesial, spesifik, yang tidak dimiliki oleh para pimpinan gereja Korintus. Yang tidak dimiliki bahkan oleh rekan-rekan sepelayanannya, seperti Titus, Timotius. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak. Tadi kita hubungkan dengan otoritas yang ia miliki saat ia memberikan ultimatum terhadap orang-orang yang sombong tadi, yang banyak omong tadi. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut otoritas, menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Menyiratkan ada sebuah tingkatan otoritas yang nggak dimiliki bahkan oleh Titus, Timotius, apalagi para pimpinan gereja Korintus. Beda otoritasnya. Beda otoritas yang Kristus anugerahkan kepada Paulus dan rasul-rasul lainnya. Kita sudah mulai dapat bayangan untuk menjawab tadi. Saat kita lihat gereja zaman now, kok berbeda jauh sih dengan apa yang Paulus sanggup lakukan. Dari dua bagian ayat ini kita bisa mulai dapat secercah pengertian, oh memang beda. Memang beda anugerah otoritas yang diterima oleh para rasul. Memang beda. Tadi di awal dikatakan orang-orang percaya lainnya menjaga jarak terhadap para rasul ini karena memang kumpulan mereka itu nggak main-main. Mereka melihat Ananias Safira main-main, mati. Maka orang-orang percaya lainnya juga sedikit banyak jaga jarak. Menyiratkan beda memang. Otoritas yang dimiliki oleh mereka ini para rasul beda. Bahkan tadi ya, Titus pun, Timotius pun, Barnabas sekalipun beda otoritasnya dibandingkan dengan Paulus. Ya apalagi kita ya. Apalagi kita.
yang sudah berjarak sebanyak ini abadnya, kita bisa memiliki secercah pengertian kalau memang ternyata di zaman ini otoritas yang gereja miliki berbeda dengan otoritas yang Paulus miliki, it's okay berarti. It's okay, karena memang sejak semula, sejak gereja mula-mula, memang udah ada perbedaan itu. Meski demikian, di bagian lain, Paulus juga memerintahkan untuk gereja Korintus menjatuhkan hukuman, menggunakan otoritas untuk mendisiplinkan orang yang berbuat dosa seks. Kita sudah belajar terus. Jadi, ada otoritas yang memang para rasul miliki, namun di sisi lain, ada otoritas yang memang gereja miliki. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Demikian pula secara lebih luas, saat kita bicara tentang perlengkapan senjata rohani di Efesus, tentu kita dengan mudah mengerti bahwa senjata-senjata itu bukan hanya untuk para rasul, tetapi untuk setiap orang percaya di sepanjang sejarah gereja. Kita punya otoritas. Kita punya otoritas. Kita punya senjata-senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, disimpulkan, saat kita bertanya apakah gereja saat ini sudah kehilangan otoritas, atau memang otoritas hanya milik para rasul sedangkan gereja nggak punya, kita dapati keseimbangan. Meski derajat otoritas gereja itu juga merupakan misteri. Ada misteri tingkatan atau besarnya otoritas gereja. Itu mau nggak mau kita harus terima. Dan satu hal dapat kita yakini bahwa Allah pasti pelihara gerejanya terhadap berbagai serangan. Gereja nggak mungkin habis. Gereja nggak mungkin binasa. Gereja nggak mungkin sama sekali nggak punya pengaruh. Nggak mungkin. Mustahil. Karena yang dirikan gereja adalah Allah, yang pelihara gereja adalah Allah. Allah sanggup menjaga, memelihara gerejanya di segala zaman menghadapi berbagai bentuk oposisi. Dengan kekerasan yang sekeras mungkin, dengan tipuan yang seculas mungkin, yang semirror mungkin, gereja diperlengkapi dengan kuasa, otoritas untuk tetap hidup bahkan bertumbuh. Itu keyakinan kita. Di dalam keyakinan ini, Tuhan mau kita jalankan tugas kita. Setia, sungguh jalankan tugas, tanggung jawab yang Tuhan beri. Mengetahui bahwa Allah pasti memberi otoritas yang secukupnya untuk menyelesaikan tujuannya bagi gereja, melalui gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi di dalam misteri, tingkatan otoritas yang kita miliki, yang gereja miliki, namun kita tetap punya kepastian. Puji Tuhan, Allah membela gerejanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua.
kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Kita sudah lihat tadi definisi di awal, teman-teman. Bahwa otoritas gereja adalah otoritas yang Allah berikan untuk gereja menghadapi peperangan rohani, untuk memberitakan Injil, dan untuk menjalankan disiplin gereja. Memberitakan Injil dan menjalankan disiplin gereja itu dicakup oleh kunci kerajaan surga. Frase kunci kerajaan surga hanya muncul satu kali dalam Alkitab, yaitu di Matius 16 ayat 19. Apa maksud dari frase ini? Dalam bahasa asli, kata kunci itu bersifat jamak. Jadi lebih tepat kita sebut kunci-kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa kunci? Dalam PB, sebuah kunci itu menunjuk pada otoritas, kuasa untuk membuka pintu, dan otoritas untuk memberi akses masuk ke dalam sebuah tempat atau realita. Ini beberapa atau dua bagian ayat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri enggak masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk kamu halangi. Nggak dibukakan pintu. Mereka tahu banyak hal. Mereka tahu banyak hal tentang kebenaran ilahi dalam PL. Nubuat-nubuat tentang Mesias dalam PL. Namun mereka tidak mau masuk ke dalamnya, tidak mau hidup di dalam kebenaran, di dalam nubuat-nubuat ilahi tersebut. Dan kesalahan dosa mereka tidak berhenti di sana. Mereka pun menghalangi orang-orang yang ingin menikmati penggenapan nubuat-nubuat PL tentang Mesias. Kemudian kita lihat ngasih tentang kunci sebagai otoritas untuk membuka sebuah pintu dan mengizinkan, mengajak orang yang berada di luar untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, sebuah realita. Puji Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemegang kunci alam maut dan kerajaan maut. Sekali lagi, kunci dalam PB menunjuk sebuah otoritas untuk membuka pintu dan otoritas untuk memberi akses masuk ke dalam sebuah tempat atau realita. Itu berarti kunci kerajaan surga setidaknya menunjuk pada otoritas untuk memberitakan Injil, otoritas untuk membuka pintu kerajaan surga dan memberi akses masuk kepada orang-orang yang sebelumnya tidak percaya. Saat mereka terima Injil, maka pemberita Injil seperti orang yang membukakan pintu dan memberi akses masuk untuk orang-orang yang terima Yesus, terima Injil itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu yang pertama-tama dan yang utama, para rasul lah yang memiliki otoritas ini. Di mana Allah memberi mereka otoritas untuk menuliskan Injil dalam bentuk perjanjian baru. Kita lihat selanjutnya.
Dengan kata jamak, maka tampaknya ada kunci lain yang Kristus percayakan kepada gereja. Kunci kerajaan surga, kunci-kunci kerajaan surga. Dan apabila dihubungkan dengan Matius 18, maka kunci lain tersebut adalah otoritas menjalankan disiplin dalam gereja. Ya, sekali lagi, nanti kembali diulang. Baik tentang memberitakan Injil, juga tentang jalankan disiplin, itu pertama-tama dan utama para rasul, khususnya Petrus. Tetapi PB pun menjelaskan lebih lanjut, selanjutnya itu juga dimiliki. Tentu dengan tadi ya, kembali dan kembali otoritas yang berbeda tingkatannya, tetapi tetap gereja, pimpinan gereja juga menerima bagian dari otoritas tersebut. Pertama-tama dan yang utama, para rasul. Kita sudah lihat tadi betapa hebatnya otoritas Paulus, dan kita sudah lihat di bagian ini, mereka diberikan otoritas menuliskan Injil, menuliskan deskripsi bagaimana masuk kerajaan Allah. Itu kan Injil. Dan mereka diberi kepercayaan untuk menuliskannya dalam PB yang menjadi bagian kita sampai detik ini dan sampai nanti Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan kata jamak, maka ada kunci lain yang Kristus percayakan. Dihubungkan dengan Matius 18, tadi kan Matius 16 ayat 19. Dihubungkan dengan Matius 18, maka kunci lain tersebut adalah kunci atau otoritas menjalankan disiplin dalam gereja. Baik pemberitaan Injil, baik pendisiplinan dalam gereja, pertama-tama dimiliki para rasul, juga dimiliki oleh gereja sepanjang zaman, tentu dengan tingkatan otoritas yang berbeda. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Selaras atau linear dengan Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu berarti setelah memberi kunci untuk membuka pintu kerajaan surga, Allah juga memberi bagi gereja sebuah otoritas untuk melakukan pendisiplinan terhadap mereka yang telah masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Matius 16 tersirat bahwa otoritas ini hanya diberikan kepada Petrus. Namun di bagian lain, termasuk di dalam Matius 18, otoritas memberitakan Injil dan melaksanakan pendisiplinan gereja juga diterima oleh seluruh orang percaya, seluruh pimpinan gereja di sepanjang sejarah. Apa yang disiplinkan? Kata apa di sini lebih menunjuk pada situasi atau hubungan yang terjadi dalam gereja, bukan terlalu sempit pada individu perseorangan. Jadi lebih terkait pada perilaku tertentu yang membutuhkan pendisiplinan. Perilaku ini adalah dosa sesuai dengan standar Alkitab. Apa yang Alkitab katakan sebagai dosa, itulah yang perlu didisiplinkan. Jadi bukan lebih menunjuk kepada si pelaku, tetapi kepada dosa ini sendiri. Ini yang kita dapati dengan membedah kata apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Di sini dapat ditafsirkan bahwa disiplin yang gereja lakukan merupakan sesuatu yang telah terjadi secara rohani. Mengapa seperti lompat?
karena lebih kepada penelusuran atau penafsiran yang lebih dalam dari Matius 16 dan Matius 18. Saya coba simpulkan lewat paragraf ini. Logikanya seperti ini. Saat Alkitab bilang, khususnya tentang apa yang terjadi di bumi akan terjadi di surga, terkait dengan pendisiplinan, terkait dengan pengampunan dosa, terkait dengan pemulihan setelah berdosa, itu sesungguhnya merupakan ranahnya Allah sendiri. Apa yang Alkitab katakan, lebih tepat apa yang Allah katakan sebagai dosa. Kalau kita mau gunakan untuk menjelaskan paragraf berikutnya. Jadi saat gereja diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk mendisiplinkan seorang yang berdosa, mendisiplinkan dosa yang sedang terjadi, maka dosa atau enggak, benar atau salah ini yang menentukan adalah Allah, bukan gereja ini sendiri. Karena itu dalam buku, saya tidak tampilkan, dalam buku ini, buku referensi utama kita, ada penafsiran yang lebih tepat. Apa yang kita ikat, gereja ikat di bumi, itu sudah diikat di surga. Jadi sebuah proses rohani yang sudah terjadi, gereja tinggal melaksanakan. Gereja tinggal menerapkan. Tentu gambaran sederhananya adalah pelaku seks di gereja Korintus itu di surga sudah terjadi penghukuman terhadap orang ini. Supaya orang ini sadar. Gereja sebagai perpanjangan tangan Allah melakukan pendisiplinan. Itu tafsiran yang menurut saya cukup aman, tentu dengan melihat konteks keseluruhan perjanjian baru, konteks keseluruhan Alkitab, kita bisa yakini apa yang ditafsirkan lewat buku referensi kita utama ini, karya Wayne Grudem, sebagai sesuatu yang tepat, aman tafsirannya. Gereja itu hanya penindak lanjut dari apa yang sudah terjadi secara rohani. Di surga saat Allah melihat ada umat yang melakukan dosa seks yang bahkan tidak terjadi di antara orang-orang kafir. Menurut catatan 1 Korintus pasal 5. Di surga sudah ada pendisiplinan untuk menyadarkan. Tentu kita mengerti konteksnya adalah ini benar-benar orang Kristen sejati. Pelaku dosa seks ini orang yang sudah lahir baru, anak Allah, anak-anak Allah, bagian dari keluarga Allah. Pendisiplinan sebagai seorang ayah diberikan kepada Allah, berikan kepada anak ini. Tinggal anak ini tadi seperti kita lihat, mau terima atau enggak. Kalau enggak mau terima, anggap dia sebagai, ayatnya sudah kita lihat tadi, sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jika ia tetap mengeraskan hati. Sebaliknya, jika ia menerima pendisiplinan, maka gereja pun wajib banget untuk menyatakan kasih Bapa. Kasih seorang bapa kepada anaknya yang telah bertobat. Puji Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita di pagi hari ini. Kiranya lebih dan lebih lagi membawa kita kepada
pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, lebih luas tentang power, tentang kuasa, tentang otoritas yang gereja terima dari Kristus Sang Kepala Gereja. Kebenaran dari paragraf ini didukung oleh ayat berikut. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tentu ini kembali, seperti tadi, menyatakan dosa atau enggak, benar atau enggak, itu kan Allah sendiri yang berdaulat. Demikian pula tentang mengampuni atau menyatakan dosa tetap ada, itu juga ranahnya Allah. Gereja hanya menjadi penindak lanjut, pihak yang menindaklanjuti lewat pendisiplinan, lewat penghukuman dengan berkata, kamu bukan lagi anak. Kalau kita gunakan tadi ya, Matius tadi. Atau saat dia bertobat, kamu dipulihkan. Kamu kembali terima perkenanan Allah. Itu lewat gereja. Itu otoritas yang gereja miliki. Tentu ada yang menjadi bagian kita, tugas tanggung jawab kita, supaya apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Banyak kali gereja, pimpinan gereja gagal melaksanakan pendisiplinan. Padahal itu penting untuk memulihkan anak-anak Allah. Sedang ada dalam dosa, di surga Allah lakukan pendisiplinan, tetapi gereja nggak mau melakukan. Mungkin karena si pendosa ini orang kaya, mungkin karena si pendosa ini aktivis, kalau dia didisiplinkan, siapa lagi jadi pelayan? Mungkin karena dia orang kaya, siapa lagi jadi donatur? Siapa lagi kasih persepuluhan yang gede? Gereja gagal menjalankan otoritasnya. Sehingga kasihan si pendosa ini. Dia membutuhkan disiplin dari seorang ayah, tetapi gereja nggak memberikannya. Kasihan jiwa ini. Kasihan jiwa ini. Tuhan Yesus tolong kita mengerti bagian-bagian ini sehingga kedepannya kita entah Tuhan bawa kita seperti apa persekutuan doa Injil ini, tapi kiranya kita bisa sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi menjalankan otoritas yang Allah berikan. Sehingga tadi ya, setidaknya doa kita saat gereja-gereja di sebuah kota, di sebuah desa itu makin banyak bisa bersatu, maka tingkat kriminalitas di desa, di kota tersebut mengecil. Itu kan impian kita sama-sama. Doa kita, perjuangan kita, dan otoritas itu Allah berikan, kita percaya. Ya, salah satunya adalah tadi disiplinkan. Kita bisa bayangkan jemaat pelaku dosa seks di kota Korintus tidak disiplinkan. Tidak didisiplinkan, nggak heran. Tingkat seks bebas di Korintus ya makin tinggi. Di gereja aja bebas. Itu gambaran sederhananya. Kita mau gereja punya pengaruh yang lebih besar. Gereja punya otoritas yang lebih lagi menentukan berbagai aspek di kota kita, di desa kita, dimulai dari di keluarga kita, di orang-orang terdekat kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin Saudari Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini? Enggak, Bung. Enggak, Kak. Makasih, Bung. Tuhan Yesus. Oke. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya, Niar. Iya, Kak. Baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan
kami sungguh berterima Kasih kasih Tuhan atas Yesus. karunia yang telah Engkau berikan ya Bapa melalui gereja-Mu Kasih ya Tuhan. Tuhan kami sungguh bersyukur karena dalam gereja kami boleh menikmati tubuh Kristus sendiri ya Bapa. Tapi Tuhan, Haleluya. kami terus membutuhkan jamahan-Mu agar kiranya Haleluya. Yesus, Engkau saja yang membawa kami Kasih. sempurnakan Yesus gereja-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau Tuhan. terus bertumbuh ya Tuhan, sebagaimana gereja adalah pengantin wanitamu Tuhan. Kami mau Yesus Yes. mempersiapkan diri kami Tuhan, supaya kami tidak cacat celah menjelang kehadiran-Mu ya Bapa. Benar Tuhan. Terus berdoa untuk gereja kami, untuk persekutuan doa Ya, Tuhan, dan semua gereja dimanapun yang berada Tuhan Yesus. ya Tuhan Tuhan. kami Tuhan Yesus untuk bisa terus Tuhan Yesus melakukan amanat-Mu ya Bapa, untuk Amin. melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Kami Amin. tidak mampu ya Bapa melakukan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Bukan Roh-Mu untuk boleh Tuhan mengabarkan berita Injil ya Bapa. Ya, Kami mau Tuhan semakin nyata ya Tuhan Yesus pribadi kuasa-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat kami ya Tuhan Yesus. ya Tuhan kami juga mau Tuhan. untuk mempunyai keberanian ya Bapa, untuk boleh menegur, untuk boleh mendisiplinkan ya Tuhan, setiap Amin. anak-anakmu yang mungkin melenceng Tuhan. Tolong Kami kami. ya Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau dalam selama ini praktek kami ya Bapa, kami seringkali nggak enak ya Bapa, seringkali kami belum bisa ya Tuhan Yesus. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk melangkah, belajar perlahan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Sehingga kami Yesus. boleh ya Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus melayani gereja-Mu sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Kasih ya Tuhan memberkati Bung Semi lebih heran lagi. Pakai luar Ya, biasa Tuhan kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya dengan Kak Rini ya Tuhan Yesus. Tuhan yang ya memberkati Tuhan, terima Bapa. kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang Ya, tolong, yang serta pelayanan, Tuhan berikan kekuatan dan beri terima sukacita, kasih. memberikan hikmat untuk mengenal Engkau lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang telah dikatakan boleh Tuhan Yesus merema di hati kami, di hati Ya, anak-anak yang belum ya Tuhan Yesus join Zoom pada pagi hari ini ya Bapa. ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami melanjutkan Puji aktivitas kami. syukur. Tuhan, terima kasih untuk damai sukacita yang Kau berikan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami sudah Terima berdoa, kasih. kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.